semua, kembali lagi bersama saya Dewi Sartika Bulan dengan NPM 1951446 dari kelas 3 IHPA. Nah, kali ini bersama saya kita akan membahas 4 hal yang mengenai atau berhubungan dengan hukum administrasi negara. Yang pertama itu adalah keputusan dalam hukum administrasi negara. Yang kedua, kedudukan dan tindakan hukum pemerintahan. Yang ketiga, asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AAUPB. Yang keempat, perlindungan hukum dalam hukum administrasi negara. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang keputusan dalam hukum administrasi negara. Nah, ada dia yang tertulis menurut sejarah bahwa keputusan itu tertulis dari administrasi negara yang dimana dia mempunyai akibat hukum. Nah, ada juga dua itu menurut Utrecht, para ahli, dimana perbuatan hukum publik yang bersegi satu dilakukan oleh alat-alat pemerintah berdasarkan suatu kekuasaan yang istimewa. Nah, ada juga yang ketiga yaitu menurut Romejin. Nah, suatu pernyataan kehendak yang disebabkan oleh surat permohonan yang diajukan setidak-tidaknya keinginan atau keperluan yang dinyatakan. Nah, ada juga yang keempat itu menurut Huysman. Nah, menurut Huysman, keputusan itu adalah keputusan yang berasal dari organ pemerintahan yang ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum. Salah satu contoh keputusan hukum administrasi negara yaitu ada tertulis di pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan TUN yang berbunyi begini: suatu penetapan yang tertulis dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Nah, ada unsur-unsur di mana unsur ini harus dimuat dalam keputusan tata usaha negara. Yang pertama di mana pernyataan atau kehendak sepihak. Yang kedua dikeluarkan oleh organ pemerintahan didasarkan oleh kewenangan hukum yang bersifat publik. Nah, yang ketiga ditujukan untuk hal yang khusus atau peristiwa yang konkret dan individual. Yang keempat itu bermaksud menimbulkan akibat hukum dalam bidang administrasi. Yang kedua kita akan bahas mengenai kedudukan dan tindakan hukum pemerintahan. Bagaimana ya kedudukan hukum pemerintahan? Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih apa arti pemerintahan. Nah, pemerintahan atau pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Nah, dalam perspektif hukum publik, negara adalah organisasi jabatan. Nah, dalam perspektif hukum privat, negara adalah badan hukum publik. Nah, di antara jabatan-jabatan tersebut di kenegaraan, salah satunya adalah jabatan pemerintahan. Nah, di dalam hukum dikenal badan hukum yang terbagi menjadi dua, yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat, yang dapat dilihat pada cara pemberiannya dan wewenangnya. Nah, ada konsekuensi dari badan hukum tersebut, yaitu memiliki harta kekayaan yang terpisah, di mana jabatan tidak memiliki harta kekayaan, yang memiliki harta adalah induk dari jabatan tersebut. Kali ini kita akan membahas mengenai jabatan yang diwakili oleh pejabat pemerintah. Nah, di mana jabatan ini punya hak, kewajiban, dan wewenang untuk melakukan tindakan hukum. Namun, jabatan ini tidak dapat bertindak sendiri. Nah, karena apa? Karena perbuatan hukum ini jabatan ini diwakili oleh pejabat, sehingga pejabat bertindak dan atas nama jabatan. Nah, berdasarkan ketentuan hukum, pejabat hanya boleh atau bisa menjalankan tugas dan wewenang karena pejabat tidak memiliki wewenang. Yang memiliki dan dilekati wewenang adalah jabatan. Nah, hak dan kewajiban berjalan terus meski pejabat berganti terus-menerus. Nah, jabatan dan pejabat diatur dan tunduk pada hukum yang berbeda. Nah, jabatan diatur oleh HTN dan HAR, pejabat diatur oleh hukum kepegawaian. Nah, dalam HAR, tindakan hukum jabatan pemerintahan dijalankan oleh pejabat pemerintah. Dengan demikian, respon positif dari pemerintah berdasarkan hukum publik adalah sebagai wakil dari jabatan pemerintahan tersebut. Sedangkan dalam hukum privat sebagai wakil dari badan hukum pemerintahan. Nah, kedudukan pemerintah sebagai subjek hukum mewakili dua institusi, nah yaitu jabatan pemerintahan dan badan hukum pemerintahan. Nah,
dalam kursus perbedaannya terletak pada tindakan hukum dan akibat yang ditimbulkan. Nah, yaitu adalah tindakan pemerintahan atau besture handling diartikel sebagai tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh alat perlengkapan negara dalam menjalankan pemerintahan atau besture organ, dan dalam menjalankan fungsinya pemerintahan besture function. Ada beberapa unsur yang harus dipenuhi oleh tindakan hukum pemerintahan. Pertama, ada tindakan tersebut dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan atau besture organ. Nah, yang kedua, ada tindakan dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Yang ketiga, ada tindakan yang dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum atau rechtsgevolgen di bidang hukum administrasi. Nah, yang keempat, ada tindakan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan umum. Yang kelima, ada dilakukan berdasarkan norma wewenang pemerintah, yang dimana tindakan tersebut berorientasi pada tujuan tertentu berdasarkan hukum, dan tindakan hukum pemerintahan dapat berbentuk tindakan berdasarkan hukum publik dan berdasarkan hukum privat. Nah, yang ketujuh, ada tindakan hukum publik. Nah, tindakan hukum publik adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Nah, tindakan hukum privat adalah tindakan hukum yang dilakukan pemerintah dalam pergaulan keperdataan, yang dimana dia menimbulkan hak dan kewajiban. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai asas-asas umum dijadikan dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak, yang dimana dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan menjadi baik, sopan, adil, terhormat, bebas dari kezaliman, jauh dari pelanggaran peraturan tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenangnya. Nah, kedudukan asas umum pemerintahan yang baik dalam sistem hukum adalah merupakan suatu konsep terbuka. Ia berkembang menyesuaikan dengan tempat dan waktu di mana konsep ini berada. Nah, ada juga yang kedua ini, dia menurut para ahli yaitu H.D. Van Wyk, dia menuliskan bahwa organ-organ pemerintahan yang menerima wewenang untuk melakukan tindakan tertentu, di mana menjalankan tindakannya tidak hanya terikat pada peraturan perundang-undangan, hukum tertulis, namun juga harus memperhatikan hukum yang tidak tertulis seperti asas-asas umum pemerintahan yang baik ini. Nah, yang ketiga ada juga dia Philippus M. Hudson, dia menyatakan bahwa asas-asas ini harus dipandang sebagai norma hukum yang tidak tertulis yang senantiasa harus ditaati oleh pemerintah. Ada 13 asas umum pemerintahan yang baik. Nah, yang pertama ada asas kepastian hukum, yang kedua ada asas keseimbangan, yang ketiga ada asas kesamaan dalam mengambil keputusan, yang keempat ada asas bertindak cepat, yang kelima ada asas motivasi untuk setiap keputusan, yang keenam asas tidak mencampur adukan kewenangan, yang ketujuh asas permainan yang layak, yang kedelapan ada asas keadilan dan kewajaran, yang kesembilan asas kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar, yang ke-10 ada asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal, yang ke-11 ada asas perlindungan atas pandangan atau cara hidup pribadi, yang ke-12 ada asas kebijaksanaan, yang ke-13 ada asas penyelenggaraan kepentingan umum. Nah, yang terakhir kita akan bahas perlindungan hukum dalam hukum administrasi negara. Nah, apa itu perlindungan hukum? Nah, menurut salah satu para ahli, Sajito Praharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia atau HAM yang dirugikan orang lain, dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Nah, ada beberapa macam-macam perbuatan pemerintahan dalam perlindungan hukum. Yang pertama, perbuatan pemerintahan dalam bidang pembuatan undang-undang atau peraturan undang-undang, di mana disebut sebagai regeling. Nah, yang kedua ada perbuatan pemerintahan dalam penerbitan keputusan atau backhiking. Nah, yang ketiga ada perbuatan pemerintahan dalam bidang keperdataan atau material debt.